Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Avinses Potar dengan NIM 2303200072. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas ekonomi syariah pada pertemuan 5 yang berjudul konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi di dalam konsep harta dan kepemilikan dalam Islam ini terdiri dari beberapa bagian subbab yang harus saya paparkan materinya. Seperti yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebelum memulai ke dalam materi, di sini saya akan memaparkan apa itu harta dalam Islam. Jadi dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, serta diakui keberadaannya oleh syariat sebagai sesuatu yang boleh dimiliki dan digunakan. Harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, tanah, ataupun bangunan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekayaan lain yang memberikan manfaat bagi manusia. Islam memandang harta sebagai salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan, karena dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Namun harta bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, melainkan sarana untuk beribadah pada Allah dan mencapai kesejahteraan dunia serta akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk memahami kedudukan harta secara benar agar tidak terjerumus pada sikap berlebihan dalam mencintai kekayaan. Lalu di sini saya akan melanjutkan tentang hakikat kepemilikan dalam Islam. Jadi konsep kepemilikan dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh harta yang ada di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemilikan manusia bersifat relatif dan tidak mutlak, karena pada akhirnya semua yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Pandangan ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada individu dalam menggunakan hartanya. Kesadaran bahwa harta hanya titipan akan mendorong seseorang untuk menggunakan kekayaan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi dalam Islam mengatur bahwa harta harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Seorang dianjurkan untuk bekerja, berdagang, bertani, berinvestasi, atau melakukan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan memperoleh harta secara halal, seorang muslim tidak hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dalam kehidupannya. Lalu adapun jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, kepemilikan itu umumnya dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah hak seorang atas sesuatu harta yang diperoleh secara sah sehingga ia dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan syariat. Kepemilikan umum mencakup sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti air, jalan umum, dan sumber daya tertentu yang tidak boleh dimonopoli oleh individu. Adapun kepemilikan negara merupakan harta yang pengelolaannya berada di bawah otoritas pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Jadi konsep harta dan kepemilikan dalam Islam menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dan kepemilikan manusia bersifat relatif karena hak kepemilikan yang sesungguhnya berada di tangan Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Itu sedikit singkat untuk pembuka pada materi hari ini tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu saya akan membahas pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi pengertian harta dalam Islam adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan oleh manusia, serta diakui oleh syariat sebagai sesuatu yang boleh dimiliki dan digunakan. Pengertian harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, perak, tanah, rumah, ataupun kendaraan, tetapi juga mencakup berbagai benda dan kekayaan lain yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, harta merupakan salah satu nikmat dan karunia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas sosial maupun ibadah. Oleh karena itu, Islam tidak memandang harta sebagai sesuatu yang harus dijauhi, melainkan sebagai anugerah yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, harta juga menjadi salah satu unsur yang dapat membantu manusia mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan adanya harta ini memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, serta membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, nilai suatu harta tidak hanya diukur dari jumlah atau besar kecilnya, tetapi juga dari cara memperolehnya dan bagaimana harta tersebut digunakan. Harta yang diperoleh dengan cara halal dan dimanfaatkan untuk kebaikan akan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui cara yang haram atau digunakan untuk tujuan yang buruk akan menjadi sumber kerugian di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tadi sekilas tentang pengertian harta. Lanjut ke konsep kepemilikan dalam Islam. Jadi, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki landasan yang berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi lainnya. Karena Islam menegaskan bahwa pemilik mutlak seluruh harta yang ada di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hakikatnya hanyalah penerima amanah yang diberikan hak untuk memiliki, mengelola, dan juga memanfaatkan harta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, hak kepemilikan manusia bersifat relatif dan bersifat mutlak. Meskipun seseorang memiliki hak atas suatu harta, ia tidak bebas menggunakannya sesuka hati tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Setiap bentuk kepemilikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Pandangan ini mengajarkan bahwa kepemilikan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Seorang muslim dituntut untuk menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya dapat bertambah atau berkurang atas kehendak Allah. Oleh karena itu, ya, kesadaran bahwa hanyalah titipan akan mendorong seseorang untuk lebih bijaksana dalam mengelola kekayaannya. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat karena selalu dikaitkan dengan hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta dan kepemilikan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga
dimensi moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting. Harta dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai bentuk amal kebaikan dan juga ibadah. Seorang muslim itu biasanya dianjurkan untuk menggunakan hartanya dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu fakir miskin, mendukung pendidikan, membangun sarana umum, serta menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dalam Islam keberhasilan seorang tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana harta tersebut memberikan manfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Jadi setiap muslim itu dianjurkan untuk berusaha memperoleh kekayaan secara halal sambil tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kemanusiaan. Dengan cara tersebut, harta dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Nah, inilah yang menjadikan konsep harta dan kepemilikan Islam memiliki karakter yang menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Nah, itu tadi tentang penjelasan dari materi yang pertama tentang pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Lalu di sini saya akan melanjutkan pada materi kedua, yaitu tentang unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, jadi dalam ekonomi syariah ini, hak milik ini merupakan salah satu konsep mendasar yang mengatur hubungan manusia dengan harta benda yang berada dalam penguasaannya. Nah, jadi para ulama juga menjelaskan bahwa hak milik memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan sehingga kepemilikan dapat diakui secara sah menurut hukum Islam. Nah, unsur-unsur tersebutlah yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki suatu harta atau hanya sekedar menguasai dan memanfaatkannya. Jadi, keberadaan unsur-unsur hak milik juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi, mencegah terjadinya sengketa, serta melindungi hak setiap individu dalam masyarakat. Jadi dalam perspektif syariah, kepemilikan tidak boleh berdiri hanya berdasarkan penguasaan fisik semata, tetapi harus didukung oleh dasar yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan adanya unsur-unsur yang jelas tersebut, Islam mampu menciptakan sistem ekonomi yang menghargai hak individu sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam memiliki dimensi hukum, moral, sosial, dan spiritual yang saling terhubung. Jadi pemahaman terhadap unsur-unsur hak milik menjadi penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan juga investasi. Maka oleh sebab itu kajian mengenai unsur-unsur hak milik merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari pembahasan ekonomi syariah secara keseluruhan. Salah satu unsur utama dalam hak milik menurut ekonomi syariah adalah adanya pemilik atau subjek hak milik. Jadi pemilik merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap suatu harta berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariat. Pemilik ini bisa dapat berupa individu, kelompok, lembaga, ataupun negara, tergantung pada jenis dan status harta yang dimilikinya. Dalam Islam tidak semua orang dapat secara otomatis
mengklaim kepemilikan atas suatu benda tanpa adanya dasar yang jelas dan sah. Kepemilikan harus diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan, seperti bekerja, berdagang, menerima warisan, hibah, wasiat, atau bentuk perolehan lain yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, keberadaan pemilik ini sangat penting karena menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan harta tersebut. Jadi pemilik juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Namun demikian, hak yang dimiliki oleh pemilik tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hak Allah dan hak sesama manusia. Di dalam pandangan Islam, seorang pemilik harus menyadari bahwa kepemilikan yang ada pada dirinya hanyalah titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, unsur pemilik dalam hak milik tidak hanya menekankan aspek kekuasaan, tetapi juga aspek tanggung jawab dan juga amanah. Itu merupakan salah satu unsur utama dalam hak milik menurut ekonomi syariah. Adapun unsur berikutnya adalah objek hak milik. Nah, objek hak milik ini yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran kepemilikan seseorang. Objek hak milik dalam Islam harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan diakui keberadaannya oleh syariat. Benda yang dapat dimiliki mencakup barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang, kendaraan, rumah, tanah, hasil pertanian, hewan ternak, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya. Selain benda berwujud, dalam perkembangan ekonomi modern juga terdapat pengakuan terhadap beberapa bentuk hak yang memiliki nilai ekonomi, seperti hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, Islam memberikan batasan bahwa objek yang haram secara zat atau penggunaannya tidak dapat menjadi objek hak milik yang sah untuk dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi. Misalnya minuman keras, narkotika yang bertujuan untuk terlarang, atau barang yang digunakan untuk kemaksiatan tidak mendapatkan legitimasi syariat sebagai objek ekonomi yang sah. Nah, kejelasan mengenai objek kepemilikan sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan perselisihan di antara pihak. Dalam transaksi ekonomi syariah, objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui secara jelas. Jelas dalam apa? Jelas dalam bentuk, jumlah, kualitas, dan status kepemilikannya. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menjaga prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah. Dengan adanya objek yang sah dan jelas, hak milik dapat terlaksana secara sempurna sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Itu tadi merupakan unsur berikutnya daripada salah satu unsur utama. Di unsur utama tadi ada hak milik, unsur kedua ada objek hak miliknya, dan adapun unsur selanjutnya yang tidak kalah penting dalam hak milik adalah adanya hukum antara pemilik dan objek yang dimiliki. Nah, hubungan ini menunjukkan adanya kewenangan yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya.
Melalui hubungan hukum tersebut, seorang memiliki legitimasi untuk menjual, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan atau mewariskan hartanya kepada pihak lain. Nah, hubungan hukum ini juga menjadi dasar perlindungan terhadap hak pemilik dari tindakan perampasan, pencurian, penipuan, atau bentuk pelanggaran lainnya. Jadi dalam ekonomi syariah, hubungan hukum tidak hanya memberikan hak, tapi juga melahirkan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik. Misalnya, pemilik wajib menjaga hartanya agar tidak digunakan untuk kemaksiatan dan kewajiban mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Hubungan hukum yang sah hanya dapat terbentuk apabila proses perolehan harta dilakukan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Jika suatu harta diperoleh melalui jalan yang haram, maka hubungan hukum kepemilikan menjadi cacat dan tidak mendapatkan pengakuan yang sempurna dalam Islam. Jadi oleh karena itu, legalitas proses perolehan harta menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum kepemilikan. Unsur ini menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya masalah penguasaan fisik, melainkan juga pengakuan hukum yang didasarkan pada aturan syariah. Lalu selain ketiga unsur tadi, adapun unsur lain yang menjadi bagian penting dari hak milik dalam ekonomi syariah. Jadi unsur itu adalah unsur manfaat atau nilai guna yang terkandung dalam suatu harta. Jadi Islam memandang bahwa kepemilikan terhadap suatu benda tidak terlepas dari manfaat yang diperoleh dari benda tersebut. Nah, suatu benda dianggap bernilai apabila mampu memberikan kegunaan yang dibenarkan oleh syariat bagi kehidupan manusia. Maka oleh sebab itu manfaat menjadi salah satu dasar utama yang menentukan apakah suatu objek layak dimiliki atau tidak. Dalam banyak kasus, seseorang tidak hanya memiliki benda secara fisik, tapi juga memiliki hak untuk memanfaatkan hasil atau manfaat yang berasal dari benda tersebut. Sebagai contoh, pemilik rumah dapat menempati rumahnya sendiri atau menyewakannya kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan yang halal. Demikian pula, pemilik lahan pertanian dapat mengelola tanahnya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep manfaat dalam Islam sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Harta yang tidak dimanfaatkan secara baik bahkan dapat kehilangan nilai sosialnya dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu, ekonomi syariah mendorong agar setiap bentuk kepemilikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemilik maupun masyarakat luas. Nah, itu tadi merupakan unsur lain seperti unsur manfaat. Sebenarnya ada beberapa unsur lagi ya. Unsur selanjutnya selain unsur manfaat, hak milik dalam ekonomi syariah juga mengandung unsur atau unsur penguasaan atau kekuasaan terhadap harta yang dimiliki. Nah, penguasaan berarti adanya kemampuan nyata dari pemilik untuk mengendalikan, menjaga, menggunakan, dan mengambil keputusan terkait dengan harta tersebut. Jadi penguasaan ini menjadi indikator bahwa seseorang benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan objek kepemilikannya. Namun Islam menegaskan bahwa kekuasaan atas harta tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau merugikan kepentingan orang lain. Hak penguasaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan,
tanggung jawab, dan juga kemanfaatan sosial. Dalam praktik ekonomi, penguasaan memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas produktif yang dapat meningkatkan nilai ekonomis suatu harta. Meski demikian, penguasaan bukanlah bukti tunggal dari kepemilikan, karena seseorang dapat menguasai barang milik orang lain tanpa menjadi pemiliknya, seperti penyewa ataupun peminjam. Nah, oleh karena itu unsur penguasaan harus disertai dengan dasar hukum yang sah agar dapat diakui sebagai hak milik yang sebenarnya. Islam memberikan perlindungan terhadap hak penguasaan yang sah dan melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak benar. Dengan demikian, unsur penguasaan dalam hak milik berfungsi untuk memperjelas hubungan antara individu dan harta yang dimilikinya. Unsur ini juga menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Lalu ada selanjutnya unsur yang terakhir. Unsur terakhir yang sangat penting dalam hak milik menurut ekonomi syariah adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap kepemilikan. Jadi dalam Islam, hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan, sehingga seseorang yang memiliki hak atas suatu harta juga memiliki kewajiban terhadap harta tersebut. Nah, jadi tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memperoleh harta secara halal, menggunakannya secara benar, serta menyalurkannya sesuai dengan tuntunan agama. Pemilik harta juga bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kekayaan dalam bentuk pemborosan, penimbunan, eksploitasi, ataupun aktivitas yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, terdapat kewajiban sosial yang harus ditunaikan seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kontribusi lain yang bertujuan membantu sesama. Jadi Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, bagaimana harta tersebut diperoleh maupun kemana harta itu dibelanjakan. Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban ini menjadi faktor penting yang membedakan konsep hak milik dalam Islam dengan sistem yang hanya menekankan kebebasan individu. Melalui unsur tanggung jawab, kepemilikan tidak lagi dipahami sebagai hak yang bersifat absolut, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh integritas. Dengan demikian, hak milik dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk pribadi yang bertakwa dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan dari unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Ada beberapa unsur ya tadi. Yang pertama ada unsur utama seperti pemilik atau subjek hak milik. Lalu unsur yang kedua ada unsur objek hak milik, dan ketiga ada unsur antara pemilik dan objek yang dimiliki, dan keempat ada unsur manfaat. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah unsur kekuasaan, dan yang terakhir adanya unsur tanggung jawab. Nah, itulah tadi beberapa unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Lalu
Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga dengan judul sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jadi sebab-sebab kepemilikan ini merupakan hak yang diberikan kepada seorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola suatu harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun hak kepemilikan tidak dapat muncul dengan sendirinya tanpa adanya sebab yang sah dan diakui oleh hukum Islam. Nah, syariat telah menetapkan berbagai sebab kepemilikan yang menjadi dasar legalitas seseorang dalam memiliki suatu harta. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga hak individu, serta mencegah terjadinya setiap harta yang berada di tangan seseorang memiliki status hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Islam pun menolak segala bentuk perolehan harta yang diperoleh melalui cara-cara batil seperti pencurian, perampasan, korupsi, penipuan, perjudian, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk memperoleh harta yang diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif. Pemahaman mengenai sebab-sebab kepemilikan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi. Melalui konsep ini, Islam berusaha mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengutamakan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tatanan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Adapun salah satu sebab kepemilikan yang paling utama dalam ekonomi syariah adalah bekerja atau berusaha secara halal. Nah, Islam sangat menghargai kerja sebagai sarana yang sah untuk memperoleh harta dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Setiap individu diberi kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan, tenaga, pikiran, keterampilan, dan kreativitasnya dalam berbagai bidang ekonomi yang dibenarkan oleh syariat. Nah, melalui aktivitas seperti berdagang, bertani, beternak, melaut, menjadi karyawan, dan sebagainya, menjalankan usaha maupun profesi lainnya, seseorang berhak memperoleh imbalan yang menjadi miliknya secara sah. Harta yang diperoleh dari hasil kerja memiliki kedudukan yang mulia karena merupakan hasil jerih payah yang dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Islam bahkan mengajarkan bahwa mencari nafkah yang halal merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Kepemilikan yang lahir dari kerja mencerminkan prinsip keadilan karena seseorang yang memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dan selain memberikan manfaat ekonomi, aktivitas kerja juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan peningkatan produktivitas bangsa. Oleh karena itu Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menjauhi sikap malas serta ketergantungan kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan bekerja,
seseorang memperoleh hak kepemilikan yang sah, sekaligus menjaga kehormatan dan kemandiriannya dalam kehidupan. Itu merupakan sebab yang paling utama dalam ekonomi syariah, yaitu bekerja. Lalu sebab kepemilikan berikutnya adalah melalui akad atau transaksi yang sah menurut syariat. Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu harta atau manfaat tertentu. Di dalam kehidupan ekonomi, akad menjadi sarana yang sangat penting untuk memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya secara legal dan adil. Bentuk akad yang dapat menimbulkan kepemilikan antara lain jual beli, hibah, sewa yang berakhir dengan kepemilikan, syirkah, salam, istisna, dan berbagai bentuk transaksi lain yang dibenarkan oleh syariat. Melalui akad jual beli, misalnya seseorang dapat memperoleh hak milik atas barang setelah memenuhi syarat dan rukun transaksi yang telah ditentukan. Nah, Islam mengatur akad secara rinci agar tidak terjadi unsur penipuan, ketidakjelasan, paksaan, maupun eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Akad yang sah harus dilakukan atas dasar kerelaan, kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Jadi dengan adanya akad yang sah, perpindahan kepemilikan menjadi jelas dan terlindungi secara hukum. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akad menjadi salah satu sebab kepemilikan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat yang modern. Nah, itu tadi merupakan sebab kepemilikan yang selanjutnya melalui akad. Lalu ada pun sebab kepemilikan yang juga memiliki kedudukan penting dalam ekonomi syariah adalah warisan. Nah, warisan ini merupakan perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sistem warisan dalam Islam memiliki aturan yang sangat rinci mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan, ketidakadilan, dan perebutan harta di antara anggota keluarga. Nah, melalui mekanisme warisan, kepemilikan harta dapat berpindah secara sah tanpa memerlukan akad baru karena perpindahan tersebut terjadi berdasarkan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Warisan juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesinambungan kesejahteraan keluarga setelah meninggalnya pemilik harta. Dalam Islam, harta warisan tidak boleh dibagikan secara sewenang-wenang karena telah diatur dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Sistem ini menunjukkan bahwa kepemilikan tidak hanya diperoleh melalui usaha pribadi, tetapi juga dapat diperoleh melalui hubungan kekeluargaan yang diakui oleh syariat. Nah, selain memberikan manfaat ekonomi, warisan juga berfungsi memperkuat hubungan sosial dan menjaga stabilitas keluarga. Nah, maka oleh karena itu warisan ini menjadi salah satu sebab kepemilikan yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Lalu selanjutnya
Selain tadi warisan, nah, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui hibah, hadiah, dan wasiat yang diberikan secara sukarela oleh pihak lain. Hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, lalu hadiah juga termasuk pemberian yang dapat menimbulkan hak kepemilikan baru bagi penerimanya. Sementara itu, wasiat adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Islam juga mendorong praktik pemberian secara sukarela karena dapat mempererat hubungan persaudaraan, meningkatkan rasa kasih sayang, dan memperkuat solidaritas sosial antara sesama manusia. Harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah maupun wasiat menjadi milik sah penerimanya selama proses pemberiannya dilakukan secara benar dan tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam konteks ekonomi, mekanisme ini menjadi salah satu sarana distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Jadi kepemilikan yang lahir dari pemberian sukarela juga mencerminkan nilai-nilai kedermawanan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Melalui sebab kepemilikan ini, Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga alat untuk berbagi dan menebarkan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, hibah, hadiah, dan wasiat memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Sebab kepemilikan lainnya adalah penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki oleh siapapun atau dikenal dengan istilah ihraj al-mubahat. Konsep ini merujuk pada tindakan seorang mengambil atau memanfaatkan benda yang sebelumnya tidak berada dalam kepemilikan siapapun dan diperbolehkan oleh syariat untuk dimiliki. Contohnya adalah menangkap ikan di laut, mengambil hasil hutan yang tidak dimiliki orang lain, mengelola lahan mati yang belum dimanfaatkan, atau memperoleh sumber daya tertentu yang belum menjadi milik individu maupun negara. Jadi Islam mengakui hak kepemilikan yang lahir dari usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang belum dimiliki selama tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi kreativitas dan produktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, kepemilikan yang lahir dari penguasaan terhadap benda bebas juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun demikian, penguasaan tersebut tetap harus memperhatikan aturan syariat Islam dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi yang merusak lingkungan atau menghilangkan hak masyarakat luas. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk pengembangan lahan dan pemanfaatan sumber daya yang belum dikelola. Dengan demikian, ihraj al-mubahat menjadi salah satu sebab kepemilikan yang menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Jadi konsep ini juga mencerminkan dorongan Islam terhadap produktivitas dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Selain berbagai sebab yang telah disebutkan, negara dalam sistem ekonomi syariah juga dapat menjadi sumber kepemilikan melalui distribusi yang dilakukan demi kemaslahatan masyarakat. Nah, dalam kondisi tertentu, negara memiliki kewenangan untuk memberikan tanah, bantuan modal,
fasilitas ekonomi, atau bentuk kekayaan lainnya kepada individu maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan. Distribusi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Kepemilikan yang diperoleh melalui kebijakan negara tetap memiliki legitimasi syariah selama dilakukan sesuai dengan aturan yang adil dan tidak melanggar hak pihak lain. Nah, Islam memandang negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik dan mendistribusikannya demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan tidak selalu lahir dari aktivitas individu semata, tapi juga dapat muncul melalui peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi. Sistem ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga mengakui pentingnya intervensi negara untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan adanya distribusi yang tepat, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Nah, hal inilah yang membantu menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi oleh sebab itu distribusi negara juga termasuk salah satu sebab kepemilikan yang diakui dalam ekonomi syariah. Jadi itulah tadi beberapa sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dan secara keseluruhan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem yang lengkap dan teratur dalam mengatur perolehan harta. Kepemilikan dapat diperoleh melalui kerja yang halal, akad yang sah, warisan, hibah, hadiah, wasiat, penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki, maupun distribusi yang dilakukan oleh negara. Jadi semua sebab tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, Islam tidak membenarkan kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Jadi setiap bentuk kepemilikan harus lahir dari proses yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengaturan yang rinci mengenai sebab-sebab kepemilikan, Islam berusaha menjaga individu sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas. Sistem ini juga menunjukkan bahwa harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan, tetapi merupakan amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Nah, dengan memahami sebab-sebab kepemilikan secara benar, seseorang dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan memperoleh keberkahan dalam hartanya. Dan akhirnya konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah ini bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan dunia akhirat. Nah, itulah tadi materi yang ketiga mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Mungkin cukup sekian saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu kelima untuk memenuhi tugas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, yang terdiri dari materi yang pertama pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, yang kedua unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan yang ketiga sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Warisan juga berfungsi memperkuat hubungan sosial dan menjaga stabilitas keluarga. Nah,
Maka oleh karena itu warisan ini menjadi salah satu sebab kepemilikan yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Lalu selanjutnya, selain tadi warisan, nah kepemilikan juga dapat diperoleh melalui hibah, hadiah, dan wasiat yang diberikan secara sukarela oleh pihak lain. Hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, lalu hadiah juga termasuk pemberian yang dapat menimbulkan hak kepemilikan baru bagi penerimanya. Sementara itu, wasiat adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Islam juga mendorong praktik pemberian secara sukarela karena dapat mempererat hubungan persaudaraan, meningkatkan rasa kasih sayang, dan memperkuat solidaritas sosial antara sesama manusia. Harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah maupun wasiat menjadi milik sah penerimanya selama proses pemberiannya dilakukan secara benar dan tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam konteks ekonomi, mekanisme ini menjadi salah satu sarana distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Jadi kepemilikan yang lahir dari pemberian sukarela juga mencerminkan nilai-nilai kedermawanan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Melalui sebab kepemilikan ini, Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga alat untuk berbagi dan menebarkan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, hibah, hadiah, dan wasiat memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Sebab kepemilikan lainnya adalah penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki oleh siapapun atau dikenal dengan istilah ihraj al-mubahat. Konsep ini merujuk pada tindakan seorang mengambil atau memanfaatkan benda yang sebelumnya tidak berada dalam kepemilikan siapapun dan diperbolehkan oleh syariat untuk dimiliki. Contohnya adalah menangkap ikan di laut, mengambil hasil hutan yang tidak dimiliki orang lain, mengelola lahan mati yang belum dimanfaatkan, atau memperoleh sumber daya tertentu yang belum menjadi milik individu maupun negara. Jadi Islam mengakui hak kepemilikan yang lahir dari usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang belum dimiliki selama tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi kreativitas dan produktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, kepemilikan yang lahir dari penguasaan terhadap benda bebas juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun demikian, penguasaan tersebut tetap harus memperhatikan aturan syariat Islam dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi yang merusak lingkungan atau menghilangkan hak masyarakat luas. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk pengembangan lahan dan pemanfaatan sumber daya yang belum dikelola. Dengan demikian, ihraj al-mubahat menjadi salah satu sebab kepemilikan yang menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Jadi konsep ini juga mencerminkan dorongan Islam terhadap produktivitas dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Selain berbagai sebab yang telah disebutkan, negara dalam sistem ekonomi syariah juga dapat menjadi
sumber kepemilikan melalui distribusi yang dilakukan demi kemaslahatan masyarakat. Nah, dalam kondisi tertentu, negara memiliki kewenangan untuk memberikan tanah, bantuan modal, fasilitas ekonomi, atau bentuk kekayaan lainnya kepada individu maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan. Distribusi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Kepemilikan yang diperoleh melalui kebijakan negara tetap memiliki legitimasi syariah selama dilakukan sesuai dengan aturan yang adil dan tidak melanggar hak pihak lain. Nah, Islam memandang negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik dan mendistribusikannya demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan tidak selalu lahir dari aktivitas individu semata, tapi juga dapat muncul melalui peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi. Sistem ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga mengakui pentingnya intervensi negara untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan adanya distribusi yang tepat, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Nah, hal inilah yang membantu menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi oleh sebab itu distribusi negara juga termasuk salah satu sebab kepemilikan yang diakui dalam ekonomi syariah. Jadi itulah tadi beberapa sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dan secara keseluruhan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem yang lengkap dan teratur dalam mengatur perolehan harta. Kepemilikan dapat diperoleh melalui kerja yang halal, akad yang sah, warisan, hibah, hadiah, wasiat, penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki, maupun distribusi yang dilakukan oleh negara. Jadi semua sebab tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, Islam tidak membenarkan kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Jadi setiap bentuk kepemilikan harus lahir dari proses yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengaturan yang rinci mengenai sebab-sebab kepemilikan, Islam berusaha menjaga individu sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas. Sistem ini juga menunjukkan bahwa harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan, tetapi merupakan amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Nah, dengan memahami sebab-sebab kepemilikan secara benar, seseorang dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan memperoleh keberkahan dalam hartanya. Dan akhirnya konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah ini bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan dunia akhirat. Nah, itulah tadi materi yang ketiga mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Mungkin cukup sekian saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu kelima untuk memenuhi tugas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, yang terdiri dari materi yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam,
yang kedua unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan yang ketiga sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya izin mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.